Nabung doang tanpa strategi itu kayak pengen diet tapi makan terus. Niatnya sih bagus, tapi hasilnya belum tentu. Hai, selamat datang di Mina Bacain, tempat di mana setiap kata punya cerita dan setiap cerita punya makna. Di sini, aku bakal bacain kisah, kutipan, dan refleksi yang mungkin bisa nyentuh sisi tenang dalam dirimu. Jadi, duduk santai, hirup udara pelan-pelan, dan biarkan suaraku menemani harimu. Aku Mina, dan ini Mina Bacain. Kamu sadar nggak? Banyak orang rajin nabung, tapi kok tetap miskin. Bahkan ada yang udah nabung bertahan-tahan, tapi secara finansial tetap di titik yang sama. Jadi masalahnya di mana? Salah gaji atau kita salah cara mainnya? Bagian 1, mindset salah kaprah tentang nabung. Kita semua tumbuh dengan doktrin, nabung dulu, nanti akan kaya. Itu benar sih, tapi di zaman kakek nenek kita. Dulu, inflasi rendah, bunga tabungan tinggi. Harga tanah masih manusiawi. Sekarang, tabungan bunga 0,5 sampai 1,5%, inflasi rata-rata 3-6%. Harga barang naik tiap tahun, tapi aset makin jauh dari jangkauan. Artinya, uang kamu diam di tabungan, nilainya pelan-pelan menghilang. Jadi itu bukan menabung, tapi kehilangan uang secara sopan. Bagian 2, contoh nyata yang bikin kita sadar. Katakanlah kamu nabung 10 juta di bank. Setahun kemudian, uang kamu jadi 10.100.000. Apakah itu bagus? Sekarang kita cek harga barang yang dulu 10 juta, jadi 11-12 juta. Dengan demikian, uang kamu mengalami penurunan nilai, dan harga-harga mengalami kenaikan. Ini disebut inflasi. Sementara orang lain yang ngerti mainnya, taruh uangnya di tempat yang uangnya juga kerja, bukan tidur. Bagian 3, ciri-ciri tabungan bodoh. Kalau kamu merasa ini relate dengan kamu, tenang aja, kamu gak sendirian kok. 1. Nabung tanpa tujuan jelas. 2. Semua uang disimpan di satu tempat. 3. Nabung hanya untuk aman, bukan untuk berkembang. 4. Takut rugi sampai akhirnya rugi, diam-diam karena inflasi. 5. Nggak pernah hitung nilai waktu dari uang. Kalau uang kamu nggak kerja, maka kamu harus kerja selamanya. Bagian 4. Tabungan cerdas itu bukan soal banyaknya, tapi strateginya. Tabungan cerdas, uang yang punya fungsi, bukan sekadar ditaruh lalu dilupakan. Ada 4 lapisan simpel. 1. Dana darurat, wajib, minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan, boleh taruh di tabungan biasa, deposito, atau e-wallet. Ini buat jaga hidup, bukan buat kaya. 2. Tabungan tujuan jangka pendek, traveling, upgrade HP, DP motor, taruh di instrumen aman, tapi punya potensi tumbuh seperti reksadana pasar uang deposito online. 3. Tabungan investasi seperti misalnya uang yang memang disiapkan untuk bertumbuh, saham, kripto, emas, reksadana, dan lain-lain. 4. Tabungan masa depan. Contoh, misalnya buat pensiun, dana jangka panjang, bisa ETF, obligasi, properti, atau bisnis yang berkembang. Intinya, uang amanin dulu, baru dikembangin. Bagian 5, bukan banyak uangnya, tapi cara mainnya. Kita sering mendengar, nanti kalau udah banyak uang, baru mulai mikirin investasi. Padahal itu salah besar. Yang bikin kamu kaya bukan nominalnya, tapi kebiasaannya. Orang gaji 3 juta, tapi ngerti strategi bisa unggul dari orang gaji 15 juta, yang boros dan nabung asal-asalan. Yang kaya bukan yang paling tinggi penghasilannya. Yang kaya adalah yang paling paham cara jagain dan ngembangin uangnya. Bagian 6. Tips mulai dari sekarang. Ini bukan teori, ini tips praktis. 1. Bagi uangmu duluan, bukan sisakan. 2.
Pisahkan rekening sesuai tujuan. 3. Pakai auto debit atau auto invest. 4. Minimal 10-20. Masuk ke aset yang bertumbuh. 5. Evaluasi setiap 3-6 bulan, bukan setiap hari. Dan yang paling penting, jangan tunggu ngerti semua baru mulai. Mulai dulu, nanti ngerti sendiri kok. Kalau kamu ngerasa video ini bikin mikir ulang soal uang, berarti kamu satu langkah lebih maju daripada mayoritas orang yang masih ngikutin cara lama. Aku cuma minta satu hal, jangan cuma nonton, praktek. Karena kalau kamu gak ubah cara main, ya hidup kamu juga gak berubah. Oh ya, kalau kamu suka konten kayak gini, dan pengen dukung agar aku bisa terus bikin konten edukasi gratis tanpa biaya, kamu bisa kok traktir aku kopi lewat Dana di link deskripsi. 1 gelas kopi dari kamu bisa jadi 1 video yang bantu banyak orang. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, yang kamu lawan bukan kemiskinan, tapi kebodohan finansial. Kamu mau Mina bahas apa lagi? Komen di bawah ya. Aku pamit dulu. Bye-bye.